Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kepada semuanya. Welcome. Hari pertama belajar bahasa Inggris bersama Miss Opah ya. Ini adalah pertemuan pertama dalam belajar bahasa Inggris. Pertama-tama marilah kita belajar bahasa Inggris menggunakan how to put words in order. Belajar membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi mulai sekarang kita buatlah kalimat-kalimat sebanyak-banyaknya menggunakan bahasa Inggris, baik itu dalam tulisan maupun dalam pengucapan. Buat kalimat sebanyak-banyaknya menggunakan bahasa Inggris. Oke. Seperti yang kita ketahui, kalimat itu terdiri atas apa ya? Subjek, predikat, objek, dan keterangan atau SPOK. Dalam bahasa Indonesia, kalimat-kalimat itu terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Bahasa Inggris pun juga sama. Dalam bahasa Inggris juga sama. Kalimat-kalimat terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Maaf tadi ada iklan ya itu ya. Oke. Nah, dalam bahasa Inggris juga sama, terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oke. Contohnya, in English, subjek in Englishnya adalah ya subjek, orangnya atau pelakunya siapa. Predikat itu predikat ya. Objek. Keterangan atau adverb atau komplementnya seperti itu. For example, untuk contohnya adalah to speak in English. For example, untuk contohnya adalah I learn English in the school. Subjeknya adalah I, predikatnya learn, English itu objeknya, in the school complement atau keterangannya. Adverb ya. Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga sama. Jadi mudah ya untuk belajar. Seperti itu. Atau mau dibalik. Misalnya, in the school I learn English. In the school I learn English. Bisa tidak? Ya, tentu saja bisa. Jadi bisa dibalik juga. Nah, seperti ini contohnya. In the school I learn English. Seperti itu. Jadi artinya adalah di dalam kelas saya belajar bahasa Inggris. Sama ya. Oke. Jadi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu sama untuk pembuatan kalimatnya. Sering-sering berlatih ya. Oke. And then ini ada beberapa vocabulary yang mungkin sering keluar atau sering digunakan ya dalam sehari-hari. Ada want, ingin, learn belajar, see melihat, speak berbicara, go pergi, live hidup atau berlangsung, ask meminta atau bertanya, try mencoba. Nah, coba di kolom komentar kalian buat kalimat-kalimat sederhana menggunakan vocabulary itu ya. Nanti akan saya cek kebenarannya, oke? Oh ya, untuk pembelajaran bahasa Inggris juga bisa aja subjek dan predikat I learn itu juga sudah merupakan sentences ya, sudah merupakan kalimat seperti itu. Oke, key points ya adalah put the word in correct order. Kita gunakan mulai dari menggunakan kalimat-kalimat bahasa Inggris, tulisan yang latihan-latihan yang banyak menggunakan bahasa Inggris pertama. Oke, jadi kalian sering-seringlah latihan membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Next, write sentences in English ya. Jadi gunakan kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris seperti tadi tuh. Seperti tadi ada vocabulary want. I want to buy a cup of coffee. Bisa. Seperti itu. And then the last is, dan poin terakhir adalah gunakan dictionary, gunakan kamus ya
untuk melihat vocabulary dalam bahasa Inggris. Saya tidak menyuruh Anda untuk menghafal vocabulary. Dengan seringnya Anda berlatih membuat kalimat, maka secara otomatis vocabulary Anda bertambah. Karena vocabulary tadi seperti learn, want itu tidak ada maknanya jika hanya diucapkan seperti itu aja jika tidak dalam kalimat. Oke, mungkin itu saja. Selamat mencoba ya. Nanti di-share via WhatsApp ke saya ya, bagaimana hasilnya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meet.